Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Zara Mamuda dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat At-Tahrim ayat 6, surat Toha ayat 132, surah Al-An'am ayat 70, dan surah An-Nisa ayat 36. Yang pertama yaitu Quran surah At-Tahrim ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Penjelasan ayat di atas mengandung pemahaman bahwa Islam mengandung teori perubahan sosial. Adanya kewajiban yang dimulai dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Tanggung jawab terhadap keluarga yaitu tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab terhadap nama baik keluarga. Tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Tanggung jawab terhadap masyarakat yaitu manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Yang kedua yaitu Quran Surat Toha ayat 132, yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu dalam mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Penjelasan ayat di atas mengandung pemahaman bahwa salah satu kewajiban kepala keluarga adalah untuk melaksanakan dan memelihara sholat dengan baik dan bersabar terhadap ujian yang datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya agar menyeru kepada keluarganya untuk melaksanakan sholat dan sabar. Yang ketiga yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 70. Yang artinya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak ada pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Penjelasan ayat di atas mengandung pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman agar meninggalkan dan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Dalam ayat ini pun dijelaskan bahwa yang dapat membantu seseorang di akhirat kelak hanyalah amal salehnya sendiri. Yang terakhir yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 36, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu bapa, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Penjelasan ayat di atas mengandung pemahaman bahwa tentang kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada manusia. Perintah ibadah ini bukan hanya ibadah mahdah, akan tetapi ibadah ini juga mencakup ibadah ghairu mahdah. Selanjutnya dalam ayat ini pun Allah mengatur kewajiban manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Di akhir ayat itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para orang tua untuk memperlakukan semua anggota keluarga dengan tegur sapa, ucapan yang baik yang menunjukkan sikap kasih sayang dan mendidik. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu kesombongan yang terlihat dalam tingkah laku maupun kesombongan yang terlihat dalam ucapan-ucapannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.